Selamat siang Pak Agus. Kecamatan Rokele khususnya Desa Bumi Agung sangat bahagia. Mereka berharap sekali Pak Agus bisa membawa aspirasi masyarakat secara menyeluruh, terutama mengenai menyangkut dengan kesejahteraan masyarakat. Dan kenapa masyarakat mengharapkan seperti itu? Karena Pak Agus telah berhasil menjabat sebagai kepala desa, kemudian menindaklanjuti sebagai caleg dari Partai Golkar. Visi dan misi Pak Agus menjadi caleg Golkar bisa dijabarkan secara rinci nggak Pak Agus? Oh bisa. Di antaranya apa? Ya, di antaranya kalau visi dan misinya adalah ingin mengabdi kepada masyarakat Kebumen yang lebih luas. Minimalnya untuk dapil saya, dapil 4 meliputi Kecamatan Rokele, Ayah dan Buaya. Yang memang latar belakang saya sebelumnya memang kepala desa, dan yang harusnya masa jabatan saya itu berakhir pada tahun 2025. Namun karena saya masuk politik, akhirnya dengan kesadaran saya menghadiri kepala desa Bumi Agung per tanggal 14 Agustus tahun 2023. Dan yang jelas ke depan ingin mengawal aspirasi-aspirasi dari masyarakat yang selama ini yang memang sudah baik, tapi ingin meningkatkan lebih baik lagi. Nah, sudah saya buktikan sebelum saya menjabat dewan, saya juga sudah bisa mencari aspirasi untuk membantu masyarakat yang khususnya di desa tersebut. Kalau hanya mengandalkan dana-dana yang sudah ada, contohnya DD, ADD, ataupun dari pihak lain, itu kurang maksimal. Dan sebagai contoh, untuk di desa Bumi Agung saja, saya itu sudah kepada warga masyarakat, saya mendapatkan aspirasi untuk pengaspalan jalan 2 titik, 1 titik dari provinsi, 1 titik dari kabupaten. Alhamdulillah respon dari masyarakat juga positif, karena dengan adanya aspirasi tersebut peningkatan pembangunan khususnya infrastruktur itu akan semakin cepat. Dan yang kedepannya juga ingin menjembatani masyarakat Bumi Agung khususnya umumnya di dapil Pak yang terkait dengan sosial kemasyarakatan. Ya, seperti contoh sekarang banyak sekali ketimpangan dalam hal sosial. Seperti contoh adanya bantuan sosial yang belum tepat sasaran, namun ada orang yang harus menerima bantuan tetapi tidak menerima karena terbentur regulasi dan penganggaran yang ada. Karena bantuan sosial dari pusat itu sifatnya kuota. Misalnya di Bumi Agung, kuota dari pemerintah pusat taruhlah 500 orang. Nah, sebenarnya yang membutuhkan ada 600 orang, berarti yang 600 itu masuk daftar tunggu. Nah, kalau masuk daftar tunggu, otomatis menunggu yang menerima itu salah satunya mengundurkan diri ataupun pindah wilayah atau mungkin meninggal dunia. Nah, baru yang 100 itu masuk. Tapi kalau saya nanti memang diberi amanah oleh warga masyarakat khususnya dapil untuk yang 100 orang ataupun orang-orang yang tidak tercover oleh pemerintah pusat, saya akan memperjuangkan lewat APBD pemerintah Kebumen. Ya, seperti contoh budget atau mungkin melalui Basnas, dan mungkin mendorong untuk pemerintah desa lebih peka lagi, karena pemerintah desa juga sekarang ada untuk pengentasan kemiskinan. Memang sebelumnya kemiskinan itu memang minimal pada waktu itu adalah 30%, tetapi sekarang karena mengingat kebutuhan pembangunan yang lain juga prioritas, akhirnya untuk kemiskinan dibatasi maksimal 20%. Nah, kalau dulu minimal, akhirnya bisa saja dana ADD dari pusat bisa saja untuk BLT
atau mungkin untuk membantu terkait dengan rumah tidak layak huni, tapi dengan adanya batas maksimal, otomatis kan masyarakat yang tidak tercover melalui desa itu nanti bisa diatur. Itu salah satunya yang udah pasti Basnas. Terus selanjutnya dari dokumen dalam bentuk tunjangan untuk orang yang kurang mampu. Nah, terkait dengan hal itu secara umum ya ingin mengawal kebijakan pemerintah khususnya kabupaten yang terkait dengan regulasi terkait dengan perda-perda yang mungkin selama ini sudah cukup bagus, tapi mungkin masih perlu dikoreksi ataupun ditingkatkan ataupun dikurangi, karena ada beberapa perda yang setelah saya amati juga kurang maksimal lah dalam pelaksanaannya, yang terkait dengan perda untuk pendapatan asli daerah. Dan juga punya dokumen orang berinvestasi itu yang saya rasakan dari dulu itu sangat kurang mendapatkan perlindungan khususnya dari peraturan-peraturan teknologi. Makanya beberapa kali mendengar dari zamannya Rusdi Ningsih itu dulu ada mau membuat pabrik kosmetik dari bahan baku yang sangat melimpah khususnya di Kebumen di wilayah timur, yaitu dari Bengkoang. Nah, karena terkait dengan regulasi dan keamanan yang kurang menjamin, akhirnya dulu tidak jadi. Terus yang sangat sebenarnya kalau jadi itu dampaknya bagus untuk pendapatan asli daerah. Kebumen itu desanya bisa mandiri dengan adanya BUMDes. Nah, ini memang dari beberapa tahun yang lalu itu sudah dirintis, tetapi setelah dirintis itu perkembangannya kurang maksimal karena memang setiap penggantian kepemimpinan itu kebijakannya beda-beda. Nah, padahal BUMDes kalau dikelola dengan baik itu akan mendapatkan PADS dan itu bisa untuk menopang biaya-biaya yang seyogianya tidak harus ditanggung oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dan saya sudah membuktikan yang dulunya desa saya itu tidak ada BUMDes, sekarang ada BUMDes, baik untuk BUMDes kebutuhan sehari-hari ya seperti kayak pemodelan, juga ada BUMDes untuk pengelolaan sumber daya alam ya, khususnya air bersih. Ya, alhamdulillah sudah bisa memberi kontribusi kepada desa saya khususnya. Nah, ini kalau saya lihat di Kabupaten Kebumen itu masing-masing desa itu banyak potensinya. Nah, saya ingin mendorong pada para desa yang di Kabupaten Kebumen melalui kebijakan pemerintah kabupaten yang nanti didorong dengan adanya peraturan daerah supaya desa yang berpotensi bisa mengembangkan bisnisnya itu harus disupport penuh, baik secara permodalan maupun secara pembelajarannya. Jadi tidak sekedar untuk membuat dan sebagainya, tapi terus lepas begitu saja yang lainnya ya mereka tidak akan tumbuh. Jadi setelah kita siap, sebenarnya ada pendampingannya itu bisa dari permodalan, bisa dari segi sumber daya manusianya, bisa juga dari segi pemasarannya, itu seperti itu. Sungguh sangat luar biasa rincian-rincian dipaparkan Pak Agus, terutama untuk peningkatan PAD. PAD Kabupaten memang sangat luar biasa. Semoga dengan adanya Pak Agus setidaknya bisa melakukan perwujudan secara nyata. Ya, adanya para wisata-wisata di Kebumen memang kalau diamati memang belum terlola secara profesional. Nah, memang betul kalau bisa harus ada undang-undang tersendiri ya. PAD di per desa itu juga harus diperhatikan, baik anggaran pembangunannya, pengelolanya, termasuk semacam pelatihan-pelatihan
Ya, mudah-mudahan apa yang diwacanakan Pak Agus itu bisa terbukti. Nah, kemudian kembali Pak Agus untuk menjadi caleg, itu sasaran suara yang mau dikantongkan ada berapa Pak Agus? Bisa dijabarkan nggak? Untuk suara jadi, kalau saya melihat pemilu di tahun 2019, itu suara terendah itu suara nomor 2-nya yaitu 6.090. Nah, asumsi saya dengan peningkatan DPT di tahun ini dan peningkatan jumlah kursi, ya asumsi saya insya Allah sekitar 7.000 suara itu sudah bisa dapat 1 kursi lah. Kalau kemarin atau ini DPT-nya naik tapi tambah 1 kursi, karena di pemilu tahun 2019 itu adalah 6 kursi untuk dapil 4 ini. Nah, sekarang untuk periode tahun 2024 ini menambah 1 kursi jadi 7 kursi. Ya, harapannya penambah 1 kursi itu nanti bisa diraih oleh Partai Golkar. Dari 26 kecamatan dengan jumlah 449 kepala desa, berapa calon dari Golkar, Pak Agus? Kalau Golkar dari wilayah Dapil 4 yang meliputi Rawamanaya dan Wayang, itu calon asli dari wilayah tersebut itu ada 2. Kalau total 1 dapil itu ada 7. Nah, yang 5 itu memang calon dari luar daerah. Nah, harapannya memang kalau saya sih untuk daerah tetap yang di luar daerah tetap bisa menyumbang suara lah, tapi karena mungkin statusnya bukan asli dari daerah pemilihan atau dari asalnya dari dapil tersebut, ya kemungkinan sih saya tidak bisa berharap yang lebih lah, tapi minimalnya entah berapa bisa menyumbang suaranya dan nanti bisa untuk mendongkrak suara Golkar khususnya di wilayah Dapil 4 ini. Untuk desa Bumi Agung ini hak pilih ada berapa Pak Agus? Sesuai dengan DPT terakhir kemarin itu hak pilihnya itu 3.366 jiwa. Tetapi berdasarkan pengalaman yang sudah itu suara masuk itu sekitar 70%. Dan pengalamannya di Pilpres, Pileg, dan Pilgub, kecuali Pilkades, itu Pilkades bisa mencapai 90%. Tapi kalau viral itu ya maksimal minimalnya kurang lebih 70% sampai 75%. Ya, mudah-mudahan dari ditargetkan suara Pak Agus sebanyak 7.000 itu bisa terrealisasi. Mungkin dari beberapa wilayah-wilayah yang mungkin Pak Agus sudah diwacanakan secara konkret. Mudah-mudahan apa yang diwacanakan Pak Agus menjadi caleg Kabupaten Kebumen bisa terwujud dengan nyata tanpa kendala. Terima kasih informasi Pak Agus, selamat siang. Wassalamualaikum.